Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di fajar, di subuh yang mulia ini Allah pertemukan kita. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan salah satu ibadah fardu, yaitu salat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Baitus Salihin. Mudah-mudahan dengan ibadah kita di subuh yang mulia ini benar kita, dicatat kita oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang salih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berantingkan salam mari kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suluh cahaya pelita bagi seluruh alam semesta yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, begitu juga menjadi qudwah, uswatun hasanah bagi umatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata penghormatan kami kepada BKM Masjid Baitus Salihin dan seluruh jajarannya, imumci, imam rawatib. Secara khusus juga kami sampaikan penghormatan kami kepada Ustaz Rizki yang telah memimpin salat subuh kita tadi. Terbayang bahwasanya Syekh Musyari Rashid hadir bersama kita di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada alim ulama, amir umara, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh jamaah, baik jamaah tetap Masjid Baitus Salihin dan juga jamaah Safari Subuh BBC, mudah-mudahan kita adalah orang hamba-hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita nanti diutus, dibangkitkan, dikumpulkan bersama para syuhada, para siddiqin, para salihin, dan mereka ini adalah teman-teman terbaik kita nanti di dalam syurga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu ketika kami menyampaikan tausiah, diamanahkan untuk menyampaikan tausiah di Masjid Al-Muttaqin di Penayung, kita membahas sebuah ayat Al-Quran, yaitu memulai dengan salah satu ayat suci Al-Quran yang bagi kami ini menjadi motivasi besar bagi kita. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwasanya orang-orang hamba Allah yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, sabda Rasulullah, begitu juga ia menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulullah. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kelak nanti mereka di dalam syurga, mereka akan dibangkitkan, dibersamakan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Di antara mereka adalah orang-orang as-siddiqin. Siddiq ini bukan hanya benar, namun ia menegakkan kebenaran. Memang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Bertakwalah kamu wahai orang-orang yang beriman, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang sadiqin, orang yang jujur, orang yang benar. Jujur dari segi ucapan, benar sahih dalam segi amalan perbuatan. As-siddiqin ini tidak hanya benar ma'asyiral muslimin, namun ia tegakkan kebenaran itu. Ketika ada seorang hamba yang senantiasa dia jujur, benar dari segi ucapan dan amalan perbuatan tingkah lakunya, kemudian ia terus
beramal, ia lakukan kebenaran itu, kejujuran itu, sampai Allah catat, Allah berikan gelar untuk dia siddiqa, yaitu sebagai as-siddiq, penegak kebenaran. Ma'an nabiyyin was-siddiqin, nanti akan dibangkitkan bersama para nabi, para rasul. Siapa di antara kita yang tidak ingin dibangkitkan, tidak ingin dibersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ingin dibangkitkan, tidak ingin dibersamakan dengan para nabi yang mulia dan para rasul yang tercinta. Tentu kita semuanya ingin itu, ingin hadiah itu, ingin bonus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, akan Allah bangkitkan ia bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Para syuhada ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ia syahid di dalam perjalanan dakwahnya, perjalanan jihadnya fi sabilillah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhanya. Wassalihin, dan akan dibangkitkan pula, dibersamakan pula dengan orang-orang yang salih. Ini adalah baitus salihin, rumah daripada orang-orang yang salih. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan as-salihin, orang yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman-teman terbaik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kami ingin memulai tausiah ini dengan sebuah surat. Barangkali sejauh yang kami lihat, ini adalah surat terpendek di dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.236 ayat, maka ada satu surat di antara 114 surat itu ternyata ayatnya sedikit, paling sedikit, pendek sekali. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita baca tafsir, penafsiran daripada para ulama, berlembar-lembar pembahasannya. Apa ayat tersebut, apa surat tersebut? Yaitu surat Al-Kautsar. Mudah sekali, Al-Kautsar. InsyaAllah semua kita sudah menghafal surat tersebut. Para ulama juga memberikan nama surat Al-Kautsar ini dengan surat An-Nahr. An-Nahru, bukan An-Nahru, tapi An-Nahru. Mengapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena ada satu dalil, satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah, telah dihadiahkan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, nahrun fil jannah, sebuah sungai di dalam syurga. Jadi surat Al-Kautsar itu juga bernama surat An-Nahr, yaitu surat sungai. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Singkat sekali ayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna a'tainakal kautsar. Pertanyaannya, bagaimana cerita asbabun nuzul daripada surat tersebut? Ketika kami melihat, membaca beberapa literatur, beberapa referensi daripada asbabun nuzul, di antaranya ada kitab Asbabun Nuzul karangan Imam Wahidi, begitu juga Imam Suyuti, dan terutama tafsir Ibnu Katsir, karena di dalamnya itu banyak sekali riwayat-riwayat sahih maupun riwayat-riwayat yang beliau lihat itu sangat sesuai dengan ayat tersebut. Inna a'tainakal kautsar, ini berawal mula ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Imam Bazzar sampai ke Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas berarti sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Bahwasanya qadima Ka'ab ibnul Ashraf.
Jadi ada seorang pemuka Quraisy, mohon maaf, bukan pemuka Quraisy, bahkan beliau adalah seorang pemuka dari Bani Nadir. Bani Nadir Yahudi, Bani Nadir Yahudi di kota Madinah Al-Munawwarah. Qadima ini ia datang tetapi dari jauh. Nanti ada bahasa Arab jaa atau ata. Ini wallahu a'lam, ni mudah-mudahan ada yang bisa meluruskan nanti. Ya. Qadima ini datang dari jauh, sementara ata itu datang dari dekat. Jadi qadima Ka'ab bin Ashraf, seorang pemuka dari Yahudi Bani Nadir di Madinah, datang ke kota Makkah. Faqalat lahu Quraisyun anta sayyiduhum. Ketika dia sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, maka orang-orang Quraisy mengatakan engkau adalah pemimpin, sayyid, pemimpin, pemuka, orang yang luar biasa. Kemudian dikatakan, ala tara ila hadha sumburil mumbatir min qaumihi yaz'umu annahu khairum minna wa nahnu ahlul hajij wa ahlus sadanah wa ahlus siqayah. Jadi orang-orang Quraisy ini sedang mengagungkan kaum mereka sendiri. Jika ada datang tamu yang luar biasa, mereka agungkan tamu itu seraya mereka mengagungkan kaumnya juga. Apa yang mereka katakan? Coba lihat, wahai Sayyid Ka'ab, coba lihat itu, ila hadha sumburil mumbatir, kepada seorang yang malang ini. Siapa yang malang itu? Ditunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad. As-sumburul mumbatir, orang yang malang, orang yang terputus keberkahannya, hanaleyum, tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada kehormatannya lagi. Jadi dikatakan yaz'umu annahu khairum minna, dia pikir, dia sangka dia itu lebih baik daripada kita. Wa nahnu ahlul hajij wa ahlus sadanah wa ahlus siqayah. Jadi ada istilah hajij, ada istilah sadanah, ada istilah siqayah. Ini adalah beberapa istilah, kalau kita kaji di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah kita akan temukan itu. Ternyata orang-orang Quraisy memang tidak boleh kita ingkari, tidak bisa kita ingkari bahwasanya mereka sangat memuliakan Ka'bah. Mereka sangat memuliakan bahkan tetamu-tetamu yang datang ke kota Makkah untuk beribadah di Ka'bah, untuk memuliakan Ka'bah. Mereka ada istilah as-sadanah. Kalau as-sadanah ini apa? Seseorang, kalau kita ibaratkan di Masjid Baitus Salihin ada khadam masjid. Khadam masjid ini orang yang biasanya memegang kunci masjid. Ia buka ketika waktu salat akan dilaksanakan, mau masuk. Begitu juga dia yang membersihkan, merawat masjid. Kalau ada yang kotor dia sapu, kalau ada yang kotor begitu juga ia pel, ia jaga, ia rawat masjid itu. Itu nama as-sadanah. Jadi di antara mereka, yaitu untuk berawal daripada kakek-kakek Nabi itu, namanya Qusay bin Kilab. Mungkin kita pernah dengar Qusay bin Kilab. Jadi Qusay ini salah satu kakek Nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalurnya jalur Qusay, dan Qusay ini seorang pendiri pemuka di zamannya, pendiri Darun Nadwah, namanya Darun Nadwah, sebuah tempat yang mana untuk mengurusi keperluan atau kepentingan politik maupun kepentingan masyarakat sosial. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sadanah yaitu menjaga atau memegang kunci Ka'bah itu bermula daripada Qusay, nanti turun ke bawah. Jadi ada istilahnya sadin. As-sadin itu pemegang kunci Ka'bah, dan hari ini juga ada yang memegang kunci Ka'bah. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Wa ahlus siqayah. Ahlus siqayah ini adalah orang-orang Quraisy itu memang luar biasa. Mereka kalau ada tamu yang datang, mereka beri makan, berikan akomodasi kepada mereka, berikan tempat tinggal, diberikan makan, diberikan minum. Jadi ini sebuah kebanggaan yang mereka anggap bahwasanya mereka ini adalah kaum yang sangat mulia. Nahnu ahlul hajij wa ahlus sadana wa ahlus siqayah. Kemudian dia menunjuk kepada Rasulullah, dia pikir Muhammad ini adalah
yang paling baik di antara kita, tidak. Antum khairum minhu. Ya, maka dikatakan oleh Ka'ab bin Ashraf tadi, kalian itu lebih baik ketimbang orang itu, ketimbang as-sumburul mumbatir itu, orang yang malang itu. Maka setelah itu turunlah ayat Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang malang, dialah yang terputus kemuliaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti ada terjadi setelahnya itu, karena Ka'ab bin Ashraf ini sangat mengganggu kaum muslimin, sehingga pada suatu ketika Rasulullah mengutus beberapa sahabat. Jadi di dalam sirah nabawiyah itu ada beberapa istilah nanti. Ada istilah yang namanya ghazwah, ada ma'rakah, ada sariyah, dan ada ba'th. 4 istilah kira-kiranya. Kalau ghazwah, ini adalah peperangan yang Rasulullah ikut di dalamnya. Rasulullah ikut serta, bahkan memimpin peperangan itu, ghazwah. Ada yang disebut dengan ma'rakah. Ma'rakah ini yang Rasulullah tidak ikut di peperangan itu. Kemudian ada yang namanya sariyah. Sariyah ini peperangan kecil, semacam ekspedisi. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat, kira-kira 3 sampai 100 sahabat di antara itu, diperintahkan untuk datang ke satu tempat. Maka terjadilah peperangan. Tujuannya apa? Untuk menghalangi perjalanan daripada orang-orang Quraisy, yaitu musuh Islam. Dan ada satu lagi ba'th. Kalau ba'th ini sebagai utusan, Rasulullah hanya mengutus ya untuk menyelesaikan satu perkara di satu tempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama, Ka'ab bin Sariyah. Maka terjadi Sariyah Ka'ab bin Ashraf, sehingga Ka'ab bin Ashraf meninggal di Sariyah tersebut. Kemudian ada sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini, dan ini riwayat yang lain. Ada seorang pemuka Quraisy bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari Bani Saham. Al-As bin Wa'il ini, ia subhanallah memang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwasanya, inni la ashna'uka ya Muhammad, aku akan senantiasa membenci engkau. Bahkan disebut nanti di riwayat lain, inni syani'u Muhammad, dia gelari dirinya dengan syani', pembenci, hater kalau hari ini. Kalau ada seorang ustadz atau siapa itu yang orang baik, tapi ada saja yang membencinya, berarti syani'. Atau bahasa lain mubghid, orang yang tidak senang kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi? Dzakal abtar. Jadi Al-As mengatakan, menunjuk kepada Rasulullah, dzakal abtar, itu orang yang terputus kemuliaannya. Al-munqati'u dzikruhu, orang yang terputus zikruhu, ini apa? Tidak lagi dikenang. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Jadi biasanya orang-orang Arab itu ketika ada seorang laki-laki, seorang suami, kemudian nanti di dalam keluarganya akan lahir nanti seorang anak laki-laki. Ketika anak laki-laki tersebut meninggal, maka dikatakan bahwasanya si ayah itu abtar. Si ayah itu abtar, terputus. Terputus apa? Nasabnya, terputus keturunannya, terputus, ya, tidak lagi diingat oleh orang lain. Kalau sudah enggak ada keturunan, kan bagaimana ia bisa diingat? Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadilah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala salah satu anak Rasulullah yang tercinta, yaitu Abdullah. Abdullah anak Rasulullah dari ibunda Ummul Mukminin Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Abdullah wafat. Kemudian diketahui akan wafatnya Abdullah, ananda Rasulullah, oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka katakan Muhammad abtar. Muhammad akhirnya terputus keturunannya, enggak ada lagi anak dia. Dan ini istid'af. Istid'af ini apa? Mereka mengira dengan kejadian itu hingga akhirnya apa? Nabi Muhammad menjadi lemah, hingga putus asa, tidak semangat lagi untuk mendakwah. Begitu juga para sahabat,
ketika sudah dicerca, Nabi dicaci maki tadi dengan kata-kata abtar, maka para sahabat pun akan lemah. Itu yang dikira oleh orang-orang Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau wahai Muhammad, wahai Rasulku, wahai utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang abtar. Nanti ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kata al-abtar ini. Barang siapa yang melakukan perkara, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Nanti di riwayat yang lain bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abthar. Setiap amalan ini dzibal, dia ada manfaatnya di situ, bernilai manfaat dia di situ, atau perkara yang penting ya. La yubda'u fihi bi bismillah, tetapi tidak dimulai dengan bismillah. Fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abthar, maka dia itu terputus. Maknanya apa? Ketika kita datang atau kita pergi ke masjid naik motor, kendaraan atau sepeda, kemudian tidak diawali dengan bismillah, bisa saja perjalanan yang kita lakukan itu tidak menuai manfaat, tidak ada pahala, tidak ada keberkahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna syani'aka huwal abtar. Jadi itulah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ada riwayat yang lain yang dikatakan Abu Jahal dan Abu Lahab juga ikut-ikutan untuk mengatakan Nabi Muhammad al-abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada istilah tadi as-siqayah, ada istilah ar-rafadah. Ya, kalau as-siqayah ini diberikan memberikan air. Kalau rafadah ini sifatnya memberikan akomodasi, tempat tinggal kepada mereka. As-sadana itu orang yang menjaga kunci Ka'bah. Jadi dulu kunci Ka'bah itu dipegang oleh Qusay bin Kilab, yaitu kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan ketika wafat Qusay, diamanahkan kunci Ka'bah itu kepada Abduddar. Abduddar ini adalah anak daripada Qusay. Jadi Abduddar diamanahkan kunci sampai ke cucu-cucunya, sampai nanti di kunci Ka'bah ini dipegang oleh yang bernama Uthman bin Talhah. Dan setelah Uthman bin Talhah, kunci Ka'bah diwariskan kepada saudaranya, yaitu yang bernama Syaibah. Dan dari Syaibah ini sampai hari ini kunci Ka'bah itu hanya dipegang, hanya diamanahkan, hanya dititip kepada Bani Syaibah. Dan hari ini setelah kami coba cari informasinya, ada seorang doktor, kalau kami lihat beliau sudah tua saat ini, mungkin sudah umur 70 tahun atau berapa tahun. Namanya Dr. Salih bin Zainal Abidin Asy-Syaibi. Jadi sekarang yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Salih Asy-Syaibi namanya. Jadi memang Masya Allah, itu kunci Ka'bah itu bukan sembarang orang yang pegang, melainkan hanya dari keturunan Bani Syaibah. Ada yang di antara kita di sini yang namanya Syaibah, Pak? Enggak ada kayaknya. Karena anak-anak Aceh ketika nanti lahir bukan nama-nama Arab, nanti udah dikasih nama-nama keren, nama-nama barat. Syaibah. Ini juga nama-nama daripada orang Arab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Syaibah ini seorang sadin, seorang penjaga kunci Ka'bah. Beliau sudah turun-temurun menjaga kunci Ka'bah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali ke ayat inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Kalau kita lihat di dalam terjemahan surat al-kautsar ini, surat nikmat yang banyak, artinya nikmat yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kata a'ta di dalam bahasa Arab itu bentuknya adalah bentuk madhi, past tense. Past. Maknanya apa? Bentuk masa lampau. Apakah yang dimaksud dengan masa lampau itu? Bahwasanya dulu Allah sudah berikan al-kautsar, nanti ke depan tidak diberikan lagi. Apakah seperti itu? Tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dipahami oleh ulama-ulama terutama dalam bahasa Arab,
ulama-ulama yang pakar di bahasa Arab, mereka menyebutkan bahwasanya penggunaan fi'il madhi atau sighah madhi di dalam ayat Al-Quran nanti diantaranya adalah litahqiq. Bentuknya apa? Untuk menekankan tahaqququl wuqu', ia pasti akan terjadi, baik di masa lampau maupun saat ini maupun di masa yang akan datang. Allah akan berikan Al-Kautsar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama, ma'asyiral muslimin, telah memberikan penafsiran daripada kata Al-Kautsar ini. Kalau kita lihat nikmat yang banyak, apa batasannya? Atau apakah ada terbatas atau tidak? Maka para ulama memaknai Al-Kautsar ini yang pertama adalah nahrun fil jannah. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dianugerahkan nahrun, sebuah sungai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Kautsar. Dan Rasulullah sudah menyaksikan sendiri sungai itu ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj. Rasulullah lihat ada sungai di sana. Ada sungai, bahkan nanti ada disebut di situ, kalau tidak salah sungai Al-Furat juga disebutkan di dalam hadis yang panjang tentang Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi nahrun fil jannah haffatahu min dhahab. Ciri-cirinya bagaimana? Atau bagaimana keadaan atau keindahan daripada syurga Al-Kautsar itu di dalam syurga? Haffatahu min dhahab, tepiannya itu dari emas. Emas yang berkilauan. Wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut. Begitu juga alirannya itu, tempat mengalir sungai itu, airnya itu 'ala ad-durri wal yaqut. Yaqut ini itu apa, batu mulia. Kalau ad-dur ini apa istilahnya, pearl atau permata. Ya, Masya Allah, begitu indah. Begitu juga wa turbatuhu atyabu minal misk. Turbah, tanahnya, turab atau apa namanya itu, pasirnya, itu lebih wangi ketimbang misk. Wa ma'uhu ahla minal asal. Begitu juga airnya ini lebih manis daripada madu. Wa abyadu minats thalj, dan lebih putih daripada salju. Itu surga di dalam sungai di dalam surga. Bahkan diriwayatkan ketika kita nanti Allah izinkan minum daripada air Kautsar itu, la yazma'a ba'dahu abada. Dia tidak akan merasakan dahaga sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah haudun. Haud, sebuah telaga, bukan di dalam syurga, namun di mauqif, di sebuah tempat pemberhentian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah menyebutkan, ana faratuhum 'alal haud. Aku akan menanti mereka di tepian haud, di tepian telaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak inginkah kita dinanti oleh Rasulullah? Karena Rasulullah telah menyampaikan, aku telah rindu kepada ikhwan. Wadidtu anni laqitu ikhwani. Kemudian para sahabat menyanggah, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah alladzina amanu bi, mereka beriman kepadaku sementara mereka tidak pernah melihatku. Kita hari ini belum pernah melihat Rasulullah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita memiliki keimanan, kita mengimani Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi utusan Allah yang Al-Quran diturunkan kepadanya melalui perantara malaikat Jibril, menjadi pedoman bagi kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ana faratuhum 'alal haud, akan kunanti mereka di tepian haud. Dan itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang nanti ada pendapat yang lain, namun pendapat yang kuat adalah nahrun dan haud. Pendapat yang lain dikatakan Kautsar itu adalah risalah Nabi, kenabian, kerasulan Nabi Muhammad. Begitu juga
disebutkan wahyun atau Al-Quran. Al-Quran itu adalah Kautsar, nikmat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lain pendapat-pendapatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada engkau wahai Muhammad. Fashalli li rabbika wanhar. Biasanya kalau Allah berikan nikmat, apa yang diminta dari kita? Ketika Allah telah memberikan nikmat kepada kita, apa yang Allah minta kepada kita? Bersyukur. Diminta oleh Allah kepada kita bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, firmankan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku begitu sedikit dari kalangan hamba-hambaku itu yang syakur, yang benar-benar, yang selalu konsekuen, yang selalu konsisten, selalu dia bersyukur kepada Allah, baik atas nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Dengan apa cara kita bersyukur? Kalau pagi seperti ini, ya, kalau malaikat itu kan berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganjaran, ya Allah berikanlah balasan, ganti kepada orang-orang yang munfiq, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Baik sedekah ke masjid, masjid kita sedang ada renovasi, jika kita berikan, apalagi di waktu subuh yang mulia ini, malaikat yang berdoa, malaikat yang berdoa, dan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran, berikan gantinya yang lebih mulia daripada itu. Begitu juga ada rumah du'afa yang tadi sudah Ustaz Maru sampaikan. Ketika kita bersedekah, kita bantu orang, itu semata-mata adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan. Memang nanti, ya, memang sedekah itu ala qadri al-mutasaddiq. Memang sedekah itu sesuai dengan kemampuan yang bersedekah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah seorang kaya itu bersedekah hanya 1.000, hanya 5.000 saja, tidak. Nanti ada, pernah kami berdiskusi, tapi beliau seorang yang humoris. Ketika kami pergi ke Aceh Barat Daya, ada seorang yang humoris, tapi masuk akal. Ada seorang, dia mau melakukan perjalanan ke Medan, ke Medan. Kemudian, ya apa namanya? Ia bersedekah di satu tempat, di masjid atau apa? Ya, sedekahnya hanya 5.000 saja. Ia ingin melakukan perjalanan ke Medan. Kemudian dia mengatakan kepada sahabatnya tadi, "Hai na tolong doa lun, bah bagah tu, bah selamat lun tu di Medan." Kata orang ini, sampai Birun selamat sampai Birun saja sudah alhamdulillah. Karena kenapa? Sedekahnya cuma 5.000. Ini sedekah 5.000 tapi minta didoakan, minta selamat sampai Medan. Maksudnya apa? Pelajarannya apa? Tidak seimbang. Sesuatu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, namun yang kita persembahkan, yang kita korbankan itu tidak besar. Tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dirimu lillahi taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Wanhar, dan berkurban, menyembelihlah. Sedikit kita jelaskan. Para ulama nanti ada berbeda pendapat. Fasalli li rabbika wanhar. Yang pertama dikatakan fasalli ini adalah salat, baik salat yang fardu maupun salat yang sunat, terutama yang fardu. Wanhar ini adalah menyembelih. Kata nahar mungkin kita pikir menyembelihnya sama seperti kita sembelih kambing, sembelih sapi, kerbau kalau nanti sebulan lagi. Bagaimana itu caranya? Nanti ada seorang tukang jagal, ya, beliau tarik
yaitu pisau yang tajam itu, ya, dari bawah dia tarik ke atas, kemudian dia ulang beberapa kali sampai terputus urat nafas, urat darahnya. Itu namanya dzabah, ma'asyiral muslimin. Namanya dzabah, bukan nahar. Nahar itu bagaimana? Wanhar itu terjadi kepada yang disebut dengan unta. Jadi unta ketika ia ingin disembeli, ingin dikurban, bukan caranya dijatuhkan sebagaimana kita menjatuhkan sapi, dirubah. Enggak seperti itu. Unta itu dia berdiri saja. Mungkin salah satu kaki di bagian depan itu diikat supaya apa? Nampak capik dia. Nanti ketika dia sudah jatuh, tinggal mudah untuk dijatuhkan. Nah, udah hilang kekuatan satu belah kakinya. Apa yang dilakukan? Seorang yang melakukan nahar itu, dia hanya mengambil sebilah pisau, kemudian ketika unta itu sedang berdiri, dalam keadaan berdiri, dia tusukkan ke mana? Ke leher. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, unta itu panjang lehernya. Bagian mana yang ditusuk? Bagian yang dekat dengan kepala, yang tengah, atau yang bawah? Jawabannya yang bagian bawah. Karena salah satu makna daripada nahar yang lain adalah dada. Jadi leher yang paling dekat dengan dada di situ tusuk dan tumpah darahnya. Itu nahar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat dan menyembelih dengan cara nahar, ditusuk tadi. Yang kedua, para ulama juga berpendapat, dan bahkan mereka tidak setuju dengan pendapat yang pertama. Karena kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat kepada hamba-hambanya, maka biasanya Allah akan gunakan dengan aqim. Aqimis salata lidulukis syams. Aqimis salah, tegakkanlah, dirikanlah salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqamus salata wa atawuz zakah, dan lain-lainnya. Jadi dirikanlah salat. Biasanya seperti itu. Doa Nabi Ibrahim bagaimana? Rabbi ja'alni muqimas salati. Ada enggak dikatakan Rabbi ja'alni musallin? Enggak ada. Ya, muqimas salati. Jadi biasanya seperti itu. Nah, maka fasalli li rabbika wanhar, apa maksudnya? Berdoa kepada Allah. Jadi wujud syukur kita dengan berdoa, menegadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena ada satu ayat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dikatakan, wahai Muhammad, terimalah persembahan, pengorbanan, yaitu berupa harta dari orang-orang mu'tarif, orang-orang yang mengakui kesalahan mereka. Itu dari penduduk Madinah. Orang-orang penduduk Madinah itu ada yang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ada orang-orang as-sabiqunal awwalun yang orang-orang salih dari kalangan muhajir, kalangan ansar. Begitu juga ada di antara mereka yang munafik. Munafik. Nanti di ayat setelahnya, ayat 102, ya, ada tentang orang-orang mu'tarif, orang-orang yang mengakui kesalahan diri. Mereka mau bertobat, tetapi mereka mesti ada satu kekurangan. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Mereka mesti mencampur adukan perbuatan baik dan yang buruk. Lalu mereka persembahkan, ini ya Rasulullah harta kami, tolong terima supaya Allah ampuni dosa kami. Maka baru turun perintah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka itu, karena itu yang akan menyucikan jiwa mereka, mengampunkan dosa mereka. Wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fasalli li rabbika wanhar, itu artinya berdoa dan menyembelih. Dan kalau tadi pendapat pertama salat, bahkan ada pendapat ulama yang lain wanhar ini bukan menyembelih, melainkan adalah ketika kita melakukan salat, pertama kita pasti menghadap kiblat. Karena nahar tadi yang kita sebutkan ada artinya dada. Maka ketika kita salat mustaqbilal qiblati, kita menghadap ke kiblat. Dada kita ini menghadap ke kiblat. Kemudian pendapat yang lain, wad'ul yumna 'alal yusra. Jadi diletakkan Allahu Akbar, yumna
yaitu tangan kanan diletakkan ke tangan kiri. Diletakkan ke tangan kiri. Itu maksud daripada wanhar tadi. Kalau solat maka menghadap kiblat dan juga letakkan tangan di dada. Orang-orang Maliki enggak sepakat, Pak. Orang-orang Maliki, Pak. Ikhtalafa al-Malikiyatu. Jadi orang-orang Maliki, mazhab Maliki itu di antaranya negeri di mana pernah kami belajar di sana, yaitu negeri Maroko. Di Maroko pernah kami studi selama kira-kira 5 tahun. Alhamdulillah selesai S1, selesai S2. Di sana memang corak Maliki luar biasa. Banyak kami, kalau kita pernah dengar cara gaya orang solat itu ada Allah. Kalau ada yang pertama seperti ini, ya, sejajar dengan telinga, dan ada sejajar dengan bahu, ya, depan sebenarnya. Dua-dua boleh. Ya, kayak gini. Kalau yang seperti ini kami belum temukan. Cuman ketika melekatkan tangan, ada yang melekatkan agak ke dada, ada yang biasa saja. Bahkan nanti ada yang seperti ini, ada yang di tengah, ada yang di ujung, ada yang fauqa surah, di atas pusat, dan ada yang di bawah pusat seperti ini, dan ada yang satu lagi dilepaskan saja. Allahu Akbar. Dan ini banyak sekali kami temukan di Maroko. Jadi enggak heran tapi kalau hari ini kami perhatikan Allahu Akbar diletakkan di bawah, mungkin husnuzon kami dia pernah belajar, atau mungkin beliau adalah satu-satunya orang Maliki di Aceh, mungkin saya seperti itu. Jadi ini tidak disepakati oleh orang-orang Maliki. Yaitu ini adalah khilaf daripada ulama, namun yang kita dapatkan hari ini penjelasan fasalli li rabbika wanhar adalah salatlah dirimu lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar dan menyembelih. Dan ini sebuah syariat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah pernah disyariatkan untuk berkurban, dan memang kurban ini awal mulanya adalah sejak zaman Nabi Adam. Itu zaman Nabi Adam, ya, pernah ada kisah Qabil dan Habil. Habil diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Qabil tidak diterima. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadi yang diterima itu apa? Kurbannya Habil, seekor kibas yang paling baik, yang paling sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Dan Habil adalah hamba yang muttaqin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat kurban kita kurban yang terbaik, dan pastikan itu adalah wujud daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud syukur kita kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, dan itu adalah ayat untuk melawan daripada orang-orang yang kafir, itu kafir Quraisy yang mengatakan kepada Rasulullah malang, Rasulullah hina, namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang hina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini pada di masjid yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa taufik kepada kita. Dan sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebuah beberapa bait syair. Dan ini syair ini pernah kami temukan itu tergantung di satu kedai. Kalau kedai di Maroko itu sebutnya hanut. Jadi di hanut itu ada satu kertas HVS saja, kecil, namun ada tulisan di situ dalam bahasa Arab. Ketika kami dekati, ini semacam syair. Enggak tahu siapa yang mengarangnya. Ada yang mengatakan itu Imam Syafi'i, ada yang mengatakan Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Namun ini sangat menyentuh kami, sempat kami foto, sempat kami upload waktu itu di Facebook. Menggugah jiwa sekali. Apa itu? Sebagai pengingat bagi kita semuanya terkait dengan ketakwaan. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Bekali diri dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui. Idza janna lailun, ketika malam sudah gelap gulita, hal ta'ishu ilal fajri, apakah kamu akan masih hidup sampai esok pagi? Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahikan
wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak seorang pemuda, anak muda. Kan anak muda ini kita harapkan memang dia panjang usianya, masa depannya luar biasa. Amsa wa asbaha dhahikan. Malam, pagi, ketawa-ketawa dia, senang, gembira dia. Kayak tadi ada anak-anak muda baru selesai nonton bola, ada satu klub yang menang, gembira, girang dia. Amsa wa asbaha dhahikan. Tadi pagi di penghujung malam dia tertawa, dia gembira. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan ternyata kain kafannya sedang ditenun sementara dia tidak sadari. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Dan betapa banyak pengantin, kalau kita lihat pengantin bahagia, Masya Allah. Si pengantin laki-laki dia bahagia terhadap pengantin perempuan, begitu juga sebaliknya. Zayyanuha li zawjiha. Kalau ada yang perempuan pengantin ini, dia dihias untuk pasangannya. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Dan ternyata ruh mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadri. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Dan betapa banyak anak-anak kecil. Hari ini kita lihat, Masya Allah, saya senang sekali saya lihat anak-anak kecil ketika masuk ke dalam masjid, mereka sudah saf, 2 saf di belakang. Mereka adalah anak-anak yang mulia insya-Allah taala. Wa kam min sigharin, betapa banyak anak-anak yang kecil, yurtaja tulu umrihim, diharapkan panjang umur mereka. Diharapkan nanti mereka akan sebesar, nanti mereka akan menebar manfaat. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Dan jasad mereka ternyata telah dimasukkan ke dalam kegelapan kubur, kegelapan bumi. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat-sehat saja, tetapi dia mati tanpa ada sebab. Wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit, orang kita lihat dia mungkin tidak panjang umurnya, tetapi asha hina min ad-dahri, dia senantiasa hidup sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa nasihat yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi dari kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba yang salih. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Mungkin kita sudah terbit matahari, biasanya ada solat sunat isyraq, solat sunat syuruk. Solat sunat syuruk ini tidak boleh dilakukan ketika terbit matahari. Ketika nanti ada muncul 2 tanduk syaitan namanya, maka setidaknya ketika di jam, kalau tidak salah 6.20 atau 6.22 kita tadi terbit matahari, maka kira-kiranya ada sekitar 10 menit lagi, ya, sebelum kita keluar dari masjid, hendaknya kita solat 2 rakaat, namanya solat sunat isyraq, dan pahalanya adalah keajri hajjatin wa umratin tammah. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah secara sempurna. 3 kali Rasulullah mengulangnya. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.